Cerita diawali dengan sosok wanita bernama Louise. Dia adalah kepala bidang kesenian di sebuah universitas negeri di Kanada. Dari luar hidupnya terlihat mapan, punya posisi bagus, karir jelas. Tapi di balik itu semua ada rasa sepi yang sering muncul. Terutama sejak Louise bercerai dengan mantan suaminya, Peter. Meski hubungan mereka sudah berakhir, keduanya masih terlihat cukup akrab. Kadang mereka bahkan masih makan siang bersama seolah tak ada yang berubah. Getting a manicure on Sunday. Selesai makan, Louise kembali ke kantornya. Di mejanya ada satu surat lamaran kerja yang menarik perhatiannya. Surat itu ditulis oleh seseorang bernama Scott yang melamar posisi sebagai asisten. Karena akhir-akhir ini Louise kewalahan mengurus semua urusan kesenian sendirian, Louise memutuskan untuk menelpon nomor yang tertera di surat itu. Scott terdengar sangat antusias ketika tahu lamarannya dibaca. Lalu Louise pun mengundangnya untuk datang wawancara keesokan harinya, sambil meminta Scott membawa portofolio seninya. Louise ingin melihat sejauh mana kemampuan calon asistennya itu. Monday, 12:30. Yeah, no, 12:30. See you Monday. Sore hari sebelum pulang, Louise sempat mampir ke rumah ibunya untuk mengambil beberapa barang lama. Di sana, Louise menemukan sebuah kotak dengan nama Scott tertulis di atasnya. Nama yang sama dengan pelamar kerja tadi. Di dalam kotak itu ada sketsa wajah seorang pria yang membuat Louise tertegun. Tatapannya kosong seolah sedang berusaha mengingat sesuatu. Sepertinya ada kenangan lama yang pernah melibatkan orang bernama Scott tersebut. Keesokan harinya, Louise datang lebih awal ke kantor. Louise bahkan berdandan rapi memakai pakaian yang lebih menawan dari biasanya. Entah karena ingin terlihat profesional, atau mungkin karena sedikit penasaran dengan sosok yang akan datang. Namun waktu terus berjalan, dan Scott tak juga muncul. Akhirnya, Louise menelpon temannya yang dulu merekomendasikan lowongan itu kepada Scott. Tapi jawaban yang Louise dapat malah membuatnya merinding. Temannya bilang kalau Scott sudah menghilang sejak 20 tahun lalu. Scott was 20 years ago, Weeze. I couldn't tell you what I had for breakfast. Wasn't sure if it was him. Where'd you see it? Louise terdiam. Louise bingung, malu, dan tak tahu harus bereaksi bagaimana. Belum sempat Louise memproses apa yang barusan didengarnya, pintu kantornya tiba-tiba diketuk. Dan di sana berdiri seorang pria, yakni Scott, yang datang untuk wawancara. Seperti biasa, seolah tak ada hal aneh yang terjadi. Scott menyerahkan portofolionya, dan mereka pun berbincang panjang soal seni, proyek, dan pengalaman kerja. Louise tampak terkesan dengan caranya berbicara. Waktu pun berlalu, tanpa terasa hingga sore pun tiba. Lalu saat Scott hendak pamit, Louise malah mengajaknya mampir ke apartemennya untuk ngobrol lebih santai. Is that how you conclude an interview? So why don't we go sit somewhere? Okay? Sesampainya di apartemen, suasana terasa lebih hangat. Louise menuangkan segelas anggur dan mencoba mencairkan suasana. Scott memperhatikan beberapa lukisan yang terpajang di dinding, lalu bertanya dengan nada menggoda, apakah Louise pernah menjadi model lukisan tanpa pakaian ala adegan ikonik film Titanic? Louise tertawa kecil dan menjawab bahwa itu pernah terjadi sekali saja. Mendengar itu, Scott langsung menawarkan diri untuk melukisnya lagi. Louise hanya tersenyum malu, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Anggur mulai bekerja. Obrolan mereka semakin dekat hingga jarak pun memudar. Scott mulai menyentuh lembut tangan Louise, lalu perlahan naik ke pundaknya, dan pada akhirnya mereka terhanyut dalam suasana. Louise terlihat canggung tapi bahagia. Sudah lama Louise tak merasakan kebersamaan seperti itu. Are you sure this is okay? Yeah. I don't want to make... Setelah semuanya usai, Scott meminjam telepon rumah untuk menghubungi ibunya, sekedar memberi kabar. Sikap sederhana itu membuat Louise semakin tertarik padanya. Sebelum pergi, Scott sempat mengajaknya jalan-jalan di lain waktu, yang memberi kesan seolah Scott ingin hubungan mereka berlanjut lebih jauh. Dan dari situ Louise tahu, kehadiran Scott bukan sekedar calon asisten biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami,
tapi sudah mulai mengguncang hidupnya. Keesokan paginya, Louis terlihat begitu bersemangat. Louis langsung menceritakan pada sahabatnya bahwa sekarang Louis sedang dekat dengan seorang pria muda bernama Scott. Sahabatnya yang mendengarnya hanya tersenyum, tampak ikut bahagia. Louis yakin kalau akhirnya Louis mulai menemukan kebahagiaannya lagi setelah sekian lama hidup dalam kesepian. Beberapa waktu kemudian, Louis juga sempat bertemu dengan mantan suaminya Peter. Dari tatapan Peter saja, sepertinya Peter sudah tahu kalau Louis sedang dekat dengan seseorang. Wajah Louis yang hari itu tampak berseri-seri membuatnya tak bisa menyembunyikan perasaan bahagia itu. Obrolan mereka pun berlangsung cukup hangat, hingga akhirnya Louis mengajak Peter untuk mampir ke apartemennya dan minum bersama. Sesampainya di apartemen, suasana yang awalnya tenang berubah ketika Peter mulai bicara jujur tentang sesuatu yang sudah lama Peter pendam. Peter mengaku kalau sejak dulu dirinya kecanduan permainan, sejenis pelampiasan yang selama ini Peter sembunyikan bahkan saat mereka masih bersama. Dan yang paling menyakitkan, Peter juga mengakui bahwa Peter pernah melakukannya dengan adik tiri Louis yang juga seorang pria. Mendengar pengakuan itu, dunia Louis seakan runtuh. Louis tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Rasa kecewa dan marah bercampur jadi satu. Hingga akhirnya Louis mengusir Peter dari apartemennya malam itu juga. Oh, Peter. Okay. Louis merasa dikhianati bukan hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai keluarga. Malam itu, Louis sulit tidur. Perasaan sedih dan hancur masih melekat hingga pagi menjelang. Lalu di saat Scott datang ke apartemennya, Scott langsung menyadari kalau Louis sedang tidak baik-baik saja. Wajahnya yang biasanya ceria, kini terlihat muram. Scott pun bertanya dengan lembut, dan Louis pun akhirnya menceritakan semuanya tentang pengakuan Peter yang membuat Louis syok dan kecewa. Scott mendengarkan dengan sabar, lalu berusaha menenangkan Louis. Scott berjanji akan melakukan apapun agar Louis bisa kembali tersenyum. Saat itu juga, Scott dengan tulus mengungkapkan perasaannya. Scott bilang kalau dirinya benar-benar menyukai Louis, bukan karena kasihan, tapi karena Scott melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Louis. Ucapan Scott membuat hati Louis terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Louis kembali merasa dihargai dan disayangi. Dan Louis pun memutuskan untuk membuka lembaran baru bersama Scott. Night, it's just you and me, people, in the entire world. Malam harinya, keduanya memutuskan untuk makan malam bersama di sebuah restoran. Suasana terasa lebih hangat dan nyaman. Scott berusaha menghibur Louis dengan candaan dan gombalan yang membuatnya tertawa kecil. "Aku siap melakukan apa saja, asal kamu bahagia," kata Scott dengan nada serius tapi manis. Senyum kembali terukir di wajah Louis, dan keduanya terlihat semakin dekat. Di tengah suasana yang semakin akrab, seorang teman lama Scott tiba-tiba datang dan bergabung dengan mereka. Di restoran itu, teman Scott tiba-tiba membuka obrolan yang membuat suasana agak canggung. Temannya Scott bilang ke Louis kalau Scott sebenarnya dikenal sebagai pria playboy. Tipe orang yang mudah dekat dengan siapa saja, tapi juga mudah meninggalkan. Katanya baru-baru ini, Scott bahkan menggantungkan hubungan dengan seorang wanita. Namun, bukannya tersinggung atau marah, Louis justru terlihat santai. Louis menanggapi dengan tenang dan malah bertanya langsung pada Scott dan ingin memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Scott dengan cepat mencoba memutar suasana. Scott berkata kalau dirinya memang sempat menemui wanita itu, tapi alasannya hanya untuk tahu lebih banyak tentang Louis. Nada bicaranya lembut dan penuh rayuan halus, membuat Louis kembali tersenyum dan terbawa suasana. Yeah, this is freaky. It's strong tonight. Malam itu berakhir dengan keduanya kembali ke apartemen Louis. Di sana, kebersamaan antara mereka berlanjut. Tapi sebelum semuanya terjadi, Scott sempat meminta sesuatu yang cukup aneh. Scott mengajak Louis berdiri bersamanya di depan cermin dan membayangkan seolah dirinya adalah Peter, mantan suami Louis.
Di suasana yang penuh emosi itu, Louis berjanji kepada Scott bahwa ke depannya, Louis akan selalu memperhatikan dan merawatnya, mulai dari memakaikan dasi setiap pagi hingga mengingatkannya untuk berolahraga. Namun Scott malah menanggapinya dengan kalimat yang menusuk. Scott bilang kalau itu semua hanyalah impian Louis yang belum sempat ia wujudkan bersama Peter dulu. Ucapan itu membuat Louis sedikit terdiam. Ada rasa sedih yang muncul di matanya, tapi Scott cepat mendekat dan menenangkannya. Scott berbisik bahwa dirinya siap menggantikan Peter dan membuat Louis bahagia. He hurt you like crazy, Louise. Keesokan paginya, Louis terbangun sendirian. Tempat tidur di sebelahnya kosong. Louis memanggil-manggil nama Scott, tapi tak ada jawaban. Semua barang Scott juga sudah tak ada di tempatnya. Louis terdiam sejenak, lalu rasa kecewa kembali menyelimuti dirinya. Louis merasa dipermainkan lagi, sama seperti sebelumnya. Dalam keadaan hancur, Louis pun pergi ke rumah ibunya. Di sana, Louis menangis sejadi-jadinya. Merasa tak ada lagi pria yang bisa ia percaya. Bahkan, pikirannya kembali pada masa lalu tentang pengkhianatan Peter dengan adik tirinya sendiri. Louis lalu menanyai adiknya, menuntut jawaban mengapa hal itu bisa terjadi. Sang adik menjawab dengan santai, mengatakan bahwa dulu Louis terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan Peter memberinya uang untuk melakukan hal itu. Jawaban itu membuat Louis terluka. Are so full of shit. Quit feeling sorry for yourself. Tak berhenti di situ, Louis kemudian menemui sahabatnya Miss untuk menanyakan keberadaan Scott. Namun alih-alih membantu, Miss malah memperkeruh keadaan. Miss berkata kalau Scott sebenarnya tidak puas bersama Louis dan sempat datang padanya untuk melampiaskan diri. Mendengar itu, Louis marah besar. Lalu Louis pergi dari rumah Miss dengan perasaan campur aduk antara cemburu, kecewa, dan benci. Kali ini jelas perasaannya pada Scott bukan main-main. Saat Louis pulang ke apartemen, Louis mendapati Scott sudah menunggunya di depan. Dengan wajah tegang, Louis langsung menanyai Scott tentang apa yang dikatakan Miss. Scott berusaha membela diri dan mengatakan bahwa Miss lah yang lebih dulu memulai. Suasana pun makin panas. Tapi sebelum semuanya jelas, Louis masuk ke dalam apartemennya dan terkejut ketika melihat Peter sudah berada di sana menunggunya. Tak banyak kata yang keluar di antara mereka, hanya tatapan panjang yang sulit diartikan. Waktu pun berlalu, dan pagi hari datang membawa ketegangan baru. Scott kembali ke apartemen Louis, dan di sana ia bertemu langsung dengan Peter. Keduanya sempat beradu mulut, saling berebut perhatian dan cinta Louis. Hingga akhirnya, Louis menyuruh Peter untuk keluar demi menghindari keributan. You watch your tone. Please. Tak lama setelah kejadian itu, suasana antara Louis dan Scott mulai memanas. Sebuah perdebatan terjadi di antara mereka. Scott mengaku kecewa karena mendengar kabar bahwa Louis kembali bersama mantan suaminya Peter. Louis langsung membantah. Louis menjelaskan bahwa memang benar Peter sempat datang ke apartemennya, tapi mereka tidur di kamar yang berbeda. Namun, penjelasan itu tak cukup untuk meredakan emosi Scott. Scott merasa dikhianati dan memilih pergi begitu saja, meninggalkan Louis sendirian dalam kebingungan. Scott. Bye. Beberapa hari kemudian, Louis mengajak Miss makan siang. Ia butuh teman bicara, seseorang yang bisa menenangkan pikirannya. Tapi bukannya menenangkan, Miss justru membuat suasana hati Louis semakin kacau. Dengan nada santai tapi menusuk, Miss berkata kalau Scott pasti akan kembali. Tapi bukan untuk Louis, melainkan untuk dirinya. Miss lalu menambahkan bahwa sejak masa SMA, Miss selalu menang dalam urusan memperebutkan hati pria ketika berhadapan dengan Louis. Kalimat itu membuat Louis terdiam lama, antara marah dan sedih. Namun, tak lama kemudian, Miss tertawa kecil dan mengatakan bahwa semua yang ia ucapkan barusan hanyalah kebohongan. Ternyata, Miss dan Scott memang sengaja membuat skenario itu untuk menyadarkan Louis. Mereka ingin Louis belajar untuk memperjuangkan perasaannya sendiri, agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang selalu Louis sesali. Ucapan Miss itu menjadi titik balik bagi Louis. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan dirinya sendiri. Ia rutin berolahraga, menjaga pola makan,
dan mulai lebih seimbang dalam mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Louis juga memutuskan untuk benar-benar menutup bab lamanya dengan Peter. Louis mendatangi Peter dan berkata dengan tenang bahwa mereka memang tidak ditakdirkan untuk bersama lagi. Peter menerima kenyataan itu meski terlihat jelas ada penyesalan di wajahnya. Beberapa waktu kemudian, Louis menghadiri sebuah pameran seni hasil karya Scott. Saat melihat karya-karya itu, Louis terpukau. Setiap bururatan di kanvas terasa hidup dan penuh emosi, seolah bercerita tentang perjalanan mereka berdua. Pada akhirnya, Scott diterima bekerja di universitas yang sama dengan Louis. Ketika Scott berterima kasih atas bantuan Louis hanya tersenyum dan berkata, "Semua ini bukan karena aku, Scott. Ini hasil kerja kerasmu sendiri." Kalimat sederhana itu menggambarkan betapa Louis sudah banyak berubah, lebih kuat, lebih tenang, dan akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Dan film pun tamat. Terima kasih. So, okay?